setelah kita married pun kita memang punya planning ya, kayak yang pasti bakal berkeluarga udah punya anak, punya rumah dan sebagainya. Bisa sukses bareng-bareng gitu. Ada di titik dimana kita kalau mau beli apa-apa tuh tinggal nunjuk terus bayar. Udah pengen di titik itu sih berdua. Planning juga kita mau bikin hotel ya, terus sama perusahaan kontraktor, tambang, batu bara, migas, ya gitu-gitulah. Mungkin kedepannya akan lebih gitu konsepnya. Pisah waktu SMA, beda sekolah, cuma ketemu di satu lingkungan gereja. Sering main. Posisi Agnes sudah lama gak pacaran juga. Dia itu kan orangnya pertama kali itu aku melihat itu PDKT. Jadi pas PDKT aja tuh dia berani gitu untuk ke rumah karena jarang banget. Karena selama aku punya pacar itu selalu aku di balik layar. Dianya itu kayak masih gak percaya sama gue untuk bisa serius, karena guanya yang cukup bandel mungkin ya. Terus Agnesnya merasa kayak gue tuh bukan yang layak buat Agnes gitu loh. Terus singkat cerita di 2016 masih tahun yang sama, di bulan tepatnya mungkin September-Oktober, gue ngedeketin diri lagi ke Agnes. Dan terus sahabat gue yang cowok nih ngasih info ke gue, "Dah, coba deketin Agnes lagi dong," katanya. Terus temen gue sering ngomong kayak gitu, "Gah, deketin Agnes dong gini." Di situ gue marah tuh sama dia, gue bilang, "Lu jangan maksa-maksa gue udah pernah ditolak, gue udah pernah deketin," gue bilang kayak gitu. Dia yang berani datang ke rumah bawa makanan buat mama sama papa gitu, jadi ada nilai plusnya sama mama sama papa gitu. Terus juga dia bertanggung jawab juga. Berteman sama dia di Snapchat, dia lagi kayak bikin story gitu di Snapchat. Di situ responnya udah beda. Ternyata dia udah di-guide juga sama sahabatnya ini untuk membuka hati ke gua. Mengambil engkau, Agnes Lestari, menjadi satu-satunya istri dalam pernikahan yang sah untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya. Agnes Lestari menerima engkau jadi satu-satunya suami dalam pernikahan yang sah untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya. Terus kayak waktu itu tuh aku ada di titik terendah aku itu waktu pas awal banget PDKT, kita deep talk, kita voice call setiap malam, aku cerita tentang masalah aku, kondisi aku seperti apa, yang memang agak lumayan susah untuk diterima sama mungkin sama cowok-cowok yang bakal mau deket sama aku, karena memang itu bukan masalah yang gampang gitu diterimanya sama orang gitu, karena memang ini masalah yang agak serius dan memang aku harus disupport. Ada adik yang support, mama juga harus ada yang support, keluarga aku juga harus support gitu. Jadi kita nggak bisa main salah-salahan juga. Nah dia tuh yang menggapapakan kondisi itu dan nerima semuanya juga sih gitu. Terus gue yang gerasak gerusuk, terus gue yang temperamen, terus gue juga yang sering ngegampangin sesuatu ya. Nah itu semua ada di dia. Dia yang nge-handle gue, jadi dia tuh kayak alarm gue. 7 tahun yang gue jalanin sama Agnes, rasa sayangnya gak bisa diganti sama orang lain. Jangan pernah ninggalin yoga karena kekurangan yoga. Kita bicarain bareng-bareng, kita cari solusinya. Ya mungkin lewat komunikasi dan sebagainya macamnya, terbentuklah toleransi Agnes ke yoga. Perjalanan kita itu panjang gitu, dari kita PDKT, terus ada masalah, terus pacaran, terus sampai akhirnya sekarang, sampai akhirnya kamu ngajak nikah, mau serius.
itu sebenarnya udah nilai plus gitu. Yang aku mau sih tetap konsisten, tetap komitmen gitu, harus komitmen gitu, karena aku tuh kadang suka sebel gitu kalau ternyata nggak sesuai ekspektasi aku gitu. Aku tuh orang agak sensitif gitu, jadi nangis. Aduh. Gue selalu bilang sama Agnes gini, satu hal yang bisa misahin gue sama Agnes cuma satu, restu orang tua. Pokoknya ingat aja perjuangan kita selama ini gitu, jangan mudah menyerah aja gitu aja. Sekarang restu orang tua udah dikasih, udah nggak jelas lagi untuk memisahkan kita.